Itu adalah contoh dari orang-orang yang suka memberikan nasihat, khotib, penceramah, ataupun memberikan ilmu yang mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab yang sebagaimana telah saya sampaikan, kita akan melanjutkan dari perjalanan Al-Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun malamnya sudah berlalu, kemarin malam 27, tetapi kemuliaan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas dengan waktu. Kapanpun ketika disebut nama Rasulullah dan kejadian yang beliau alami, maka semuanya adalah membawa kebaikan dan keberkahan dalam diri kita. Termasuk peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bahwa dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj bukan saja perjalanan biasa, juga bukan sekedar untuk menghibur Rasulullah, juga bukan sekedar untuk menerima perintah salat 5 waktu, tetapi peristiwa Al-Isra dan Mi'raj Allah berikan kepada Rasulullah dengan sebab itu mazhar atau ditampakkan oleh Allah kemuliaan dan keunggulan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru di peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Allah memuliakan dan mengangkat derajat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah berikan banyak kemuliaan-kemuliaan. Ya, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj sampai di Arsy bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sujud di hadapan Allah di Arsy, kata Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, bangunlah, sal tu'ta washfa' tusyaffa', minta apa yang kau inginkan dan mintalah syafaat, aku berikan kepada engkau syafaat. Maka ini yang menjadi harapan kita meninggal dunia dan nanti pada hari kiamat insyaallah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Ad-Dardir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir yang menghasyiahkan daripada matan kitab yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghayti rahimahumullah radhiyallahu anhum. Masih dalam perjalanan dari Baitul Laham menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, yang di situ Nabi diperlihatkan di dalam alam, satu alam yang disebutnya Alamul Mithal. Alamul Mithal ini ma bainar ruh wal jasad, alam yang cuma dialami oleh Nabi dan dia terletak antara alam ruh dan jasad. Itu hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Al-Isra. Nabi melewati satu kaum, sekelompok orang. Di hadapan orang ini ada 2 macam daging. Yang di sebelah kanannya daging yang sudah matang, fi qudurin, dalam gidir, di panci, ya. Dan sebelah kirinya ada daging juga, daging yang mentah tapi justru baunya, naudzubillah, lebih busuk dari bau bangkai. Faja'alu, lalu Nabi lihat nih orang, mereka justru mengambil, memakan daging yang mentah yang bau, padahal di depannya ada apa?
daging yang matang, enak, seger, baru dipotong tuh ya, kambing langsung disiangin, digodok ya, direbus, seger banget, enak. Tapi justru mereka mengambil daging yang mentah, baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Kejadian apa seperti ini? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, faqala ma hadza ya Jibril, pemandangan apa ini ya Jibril? Apa ini maksudnya? Mereka di hadapannya ada daging yang bagus, udah matang lagi tinggal makan doang, malah milih yang mentah. Namanya mentah kudu ya keras sudah, kemudian bau lagi. Maka kata malaikat Jibril apa? Qala hadzal rajul min ummatika ya Rasulullah, ini adalah satu contoh seorang lelaki, seorang suami dari umatmu yang ada di sampingnya perempuan yang halal, bininya. Dia punya bini, tapi justru dia ngelancongin bini tetangganya. Ada yang halal di rumahnya, dia datengin yang haram. Begitu juga dari istri yang dia punya suami yang halal, artinya suaminya dah orang laki yang halal, suaminya justru dia main sama laki orang. Maka ini gambaran ya daripada umat Nabi Muhammad SAW yang nanti di akhirat, di hari kiamat khususnya, mendapatkan azab di dalam neraka. Mereka lebih memilih makan daging-daging yang mentah, keras ya, kalau mentah kan keras banget ya, alot, susah kita gigitnya, dan sangat bau. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zina. Allah hindarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya Allah jaga, dan mudah-mudahan mereka semua, kita juga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thumma ata ala khashabatin ala tariq. Kemudian Nabi jalan lagi bersama malaikat Jibril melewati satu kayu. Nah, di jalanan, di tengah jalan ada kayu gede banget. La yamurru biha thawbun wala syai'un illa kharraqathu, katanya. Itu kayu berbahaya banget. Tidak ada orang yang lewat di jalanan itu kecuali pasti bajunya robek, sobek. Pasti lewat di tempat itu, kena kayu itu pasti sobek. Artinya melukai, ya, ngerusak baju kita, pakaian kita. Maka apa kata Nabi? Faqala ma hadza ya Jibril. Pemandangan seperti ini apa maksudnya? Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadza ya Jibril. Wahai Jibril, apa maksud daripada pemandangan seperti ini, contoh seperti ini? Kata Jibril, qala hadza mithlu aqwamun min ummatika yaquduna 'ala at-tariq fayaqta'unahu. Nah, kata Jibril, ini satu contoh perbuatan yang tidak baik dari umatmu wahai Muhammad, yang ketika di dunia mereka senantiasa duduk-duduk di pinggir jalan, lalu begal, ini contohnya, wayaqta'unahu, dipalakin, dimintain duit. Atau tidak seperti itu, melihat sesuatu yang bukan halal, yang sepentasnya dia lihat. Maka kata Nabi dalam hadis lain, iyyakum wa turuqat tariq, jagalah diri kalian, hati-hatilah dari duduk-duduk di pinggir jalan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kami nggak bisa meninggalkan duduk di pinggir jalan, nongkrong. Kata Nabi, kalau memang kau juga kudu duduk di pinggir jalan, memang ada suatu urusan, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kau berikan haknya orang yang mau lewat. Apa haknya orang yang mau lewat? Ghaddul basar, kau jaga pandangan matamu. Selanjutnya, wara'a rajulan
Nabi jalan lagi bersama malaikat Jibril alaihi salam. Wa tasuduna wa ra'a rajulan yasbah fi nahrin min dam yalqam al-hijarah. Nabi lewat, sekelompok orang lagi pada berenang fi damin, berenang di lautan darah. Yasbah fi nahrin min dam, lagi berenang dilemparin, mulutnya dijejelin batu yang gede, terus begitu. Nabi ngeliat kayak begini, apa lagi nih ya Jibril? Kata Jibril apa? Qala hadza mithlu akilir riba. Ini contoh nanti azab, siksaan orang yang ketika di dunia senantiasa memakan riba. Memakan riba. Kita tahu sesuatu yang kadang kita kerjain itu ada riba, tapi hilahnya kata ulama fikih, yang penting ketika kita memasukkan ya ke satu bank, tidak ada maksud untuk mengambil riba. Yang pertama itu, karena memang sudah susah. Umumul balwa disebutnya dalam fikih, itu udah satu musibah yang udah merata. Ya, mungkin kalau yang bisa nyimpan duit di bawah bantal silahkan, nggak apa-apa. Cuman takutnya tengah malam anaknya geratak, ya. Ditahu nih babak duitnya habis gusuran, ya. Nah, di lagi kamar mandi, ngendik-ngendik aja deh tuh. Gimana Ustaz? Kita taruh di bank syariah ataupun bank apa namanya? Konvensional. Ya, apapun jenis bank itu kadang syariah juga, ada unsur-unsur kesana juga, ya. Kata orang yang pakar di dalam bank, ya sama juga Zat, ya, cuma namanya doang beda dikit, ya. Dari soalnya puterannya masuk kena juga di situ karena namanya satu bank. Gimana? Yang pertama, jadi hilah kita nggak ada maksud kita untuk mengambil keuntungan, ya. Yang pertama untuk menjaga harta kita aja, tabungan, nabung buat masa depan anak-anak kita. Adapun makanya nanti ada perintah sodakoh, infak, dari situ kita keluarin. Seandainya ada kotor-kotornya harta kita, ada yang nggak benernya harta kita, itulah fungsi sodakoh, karena sodakoh atau zakat itu membersihkan harta kita. Nah, diantaranya dari situ. Mungkin ketika kita taruh duit kita halal, kerjaan halal, kita taruh di satu tempat tadi, nggak taunya ada unsur riba. Nah, gimana? Maka banyakin keluarinnya. Dari situ insya Allah sebagai tolak balak kita, dan kita menghindar dalam hati kita tetap dalam hati kita nggak boleh mengatakan itu halal, karena riba itu jelas haram. Nggak boleh mengatakan dalam kita halal, tapi ini nggak ada lagi jalannya. Nah, itu ya, mau nggak mau tujuannya cuma untuk nyimpen narok duit. Ntar kalau memang saya dapat duit, kita punya rezeki, keluarin dari situ, sedekahin untuk membersihkan harta kita. Jadi tidak ada kesusahan di dalam beragama ini selama kita mengetahui hukumnya dan niat. Itulah maka poros. Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ditentukan dengan niat. Ini yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang naruh duit di bank tujuannya untuk mencari keuntungan. Jangan, ya. Tapi kita semata-mata untuk apa tadi? Menjaga, mengamankan harta kita, ya. Apalagi ya takut kita hilang, takut lupa taruhnya di mana, ya. Nah, yang penting yang pertama luruskan niat kita semata-mata untuk menjaga harta kita. Tapi ingat, harta jangan dijaga doang, keluarin dengan kita sedekahkan dan kita infakkan, itulah bentengnya. Sebab kata Nabi, hassinu amwalakum bizzakah, bentengin, jaga harta kalian. Di mana jaganya? Bukan taruh di bank. Itu cuma sebabnya doang. Cara menjaga harta kita adalah dengan kita sedekahkan. Berapa banyak kan kasus orang taruh duit di bank nggak taunya ngapain? Jebol. Ya, oh bisa begitu. Namanya kejahatan di mana aja ada, ya. Makanya untuk menyelamatkan harta kita yang di situ, yang di mana aja, banyakin sedekah, infak kita sebagai pembersih dan penjaga benteng buat harta kita. Nih. Tsumma ata ala rajulin. Nabi jalan lagi bersama malaikat Jibril. Nabi lewat, ada orang lagi kumpulin kayu bakar, hatab, kumpulin. Dilihatin sama Nabi, udah tinggi tuh gundukan kayu bakar,
tinggi banget dah. Kayaknya emang kalau diangkat sama dia sendiri kagak sanggup. Dia tinggi, diikat, dibawa, saking beratnya nggak sanggup, kagak jadi. Nah biasa orang kalau nggak jadi diapain tuh kayu? Ditambahin, dikurangin, kurangin kan, supaya entengan. Ini kagak, udah tahu kagak bisa, nggak sanggup dia bawa, ditaruh lagi, ditambahin lagi. Nabi bingung, ini orang kok modelnya begini, udah nggak sanggup bawa, ditaruh lagi, kirain dikurangin, tambahin lagi tuh kayu bakar sama dia sendiri. Faqala ma hadza ya Jibril, apa ini Jibril, apa maksudnya? Kata Jibril, hadzal rajul min ummatika takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa yuridu an yatahammala 'alaiha. Ini satu contoh dari umatmu, wahai Muhammad, yang dia punya amanat dari rakyat manusia. Semestinya dia lepas, tapi malah justru dia pengen tanggung lagi, nyalonin lagi, jadi lagi. Nah inilah nanti katanya siksaannya, contohnya seperti itu ya. Dan lebih parah lagi, naudzubillah ya. Azab itu di dalam neraka lebih dahsyat lagi. Ini sekedar contohnya, bukan berarti contohnya begini doang. Semua azab daripada siksaan Allah di dalam neraka itu pedih. Inna azabi lasyadid. Kita bayangin kayak begini, di sana lebih pedih lagi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Justru kata Nabi di dalam hadis yang lain, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ada orang-orang yang suka mengkhianati janjinya. Kan pemimpin kan begitu ya, calon-calon waktu nyalonin janji kan manis banget, oh ya enak, pokoknya kita hampir gue pilih dah lu. Kenapa? Manis banget tuh janjinya, tapi begitu jadi semuanya diingkarin ya. Berjanji dia ingkar, maka nanti kata Nabi dalam hadis, dia akan disodok, tahu disodok, dari duburnya dengan besi yang panas, makin tinggi tembus dari dubur terus tembus kepala, makin tinggi besi yang keluar dari kepalanya menunjukkan makin banyak pengkhianatannya dulu di dunia. Itu menunjukkan banyak pengkhianatannya, apa? Tidak menepati janjinya. Nah, ini bahayanya makanya kalau ngapain-ngapain kita nyalonin ataupun siapa, kalau berjanji ingat janjinya, tandain ya. Insya Allah itu gubernur kita, alhamdulillah ya, semua yang menjadi janjinya dilaksanain dikit-dikit, insya Allah mudah-mudahan ya, kapan-kapan beliau jadi presiden itu. Amin ya rabbal. Ya kapan lagi kalau bukan 2024. Ini bukan kampanye, tapi mengajak umat untuk senantiasa sadar diri kita terhadap kebaikan-kebaikan, dan kita memilih pemimpin yang amanat ya, karena takut kalau seperti ini ataupun pemimpin yang tidak amanat, sebenarnya kita juga menjaga mereka, menjaga pemimpin mereka yang tidak amanat ini jangan sampai dia mendapatkan azab Allah. Kemudian selanjutnya, tsumma ata ala qaumin taqridu alsinatuhum wa shifahum bimaqarib. Nabi lewat satu kaum, ini sekelompok orang lagi pada guntingin lidahnya sendiri, lidahnya sendiri diguntingin, putus, balik lagi tuh lidah, cakep lagi, gunting lagi, gunting lagi, normal lagi, utuh lagi, digunting lagi. Kullama quridat adat kama kanat, setiap digunting balik lagi tuh, terus seperti itu. Ah ini dia. Maka faqala man haula, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Ini para ulama, para asatid, para guru kita semuanya. Apa tegurannya di sini? Haula khutaba'ul fitnah, khutaba'u ummatik. Nah ini, itu adalah contoh dari orang-orang yang suka memberikan nasihat, khotib, penceramah, ataupun memberikan ilmu yang mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya, ini sampaikan semua kita. Jadi semuanya nggak sembarangan. Jadi orang itu berkata, bertutur, ataupun memberikan nasihat,
dia harus tahu, minimal dia harus ngerjain. Kalau itu kebaikan, jangan cuma ngajak doang ya. Karena itu bagian daripada mengamalkan ilmu. Wa marra biqaumin lahum adfar min nuhas yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum faqala man haula ya Jibril qala haula alladhin ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Nabi lewat satu kelompok orang, satu kaum yang mereka sedang apa itu? Kukunya terbuat dari tembaga. Kukunya kuku dari baja. Lalu mereka merobek, mencakar muka dan dadanya. Nabi nanya, "Ya Jibril, ma hadza?" Apa ini? Pemandangan apa ini maksudnya? Maka kata Jibril, "Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas." Inilah nanti contoh azab, siksa dari umatmu wahai Muhammad, yang ketika di dunia memakan harta orang lain. Makan daging orang, kalimatnya maknanya memakan harta orang lain. Apa aja bukan miliknya diambil, dia makan, dijadi hak milik ya. Punya abangnya, punya adeknya, jempoknya dibabat juga. Cuman semeter juga. Ke bawahnya berapa itu? 7 lapis bumi. Jangankan semeter, sejengkal. Jangan lihat sejengkalnya, ke bawahnya itu. Nggak ngelihat ke bawahnya dah. Itu bukan hak kita. Gimana sih caranya? Ya balikin, minta halalnya sebelum inti mati gitu. Ya, sebelum kita meninggal, kita beresin urusan-urusan dunia kita. Apa nih hakul adami yang kadang punya orang, duit, harta, apa saja, ya macam-macam. Nah, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Yang terakhir, wa yaqa'una thumma ata ala juhrin saghirin yakhruju minhu thawrun 'azim faja'ala ath-thawr yuridu an yarji' min haitsu kharaj fala yastati'u faqala ma hadha ya Jibril qala hadha ar-rajul min ummatika yatakallamu bil kalimatil 'azimah thumma yandam 'alayha fala yastati'u an yaruddaha ila akhirih. Nih terakhir katanya, Nabi lewat lobang, Nabi lewat sama Jibril, ada lobang kecil banget. Tahu-tahu dari lubang yang kecil itu keluar sampi kalau kata orang Betawi, mampang. Sampi keluar gede banget, banteng keluar dari lubang yang kecil. Habis keluar tuh sapi gede banget, sapi apa namanya? Selusin, limusin. Nah. Tuh sampi mau masuk lagi, mau balik lagi, bisa gak? Gak bisa, lubangnya kecil banget. Dibalik lagi, mau masuk kagak bisa-bisa. Apa itu maksudnya? Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Kata Jibril, mereka contoh dari umatmu wahai Muhammad yang di dunia pernah berkata dengan sesuatu yang menyimpang. Hati itu, membela kezaliman, membela kemaksiatan, ngomong dia pakai omongan Pak. Hati-hati itu ya. Apalagi orang hampir viral, hampir tahu. Hati-hati itu. Kenapa? Lalu dia pengen balikin lagi tuh, normalin, apa namanya, nggak bisa, karena orang udah terlanjur apa? Hati-hati itu. Orang udah terlanjur ngecap gitu Pak. Hati-hati. Ya makanya tujuannya kita disuruh istiqomah, lurus aja. Lurus maknanya lempeng, membela kebenaran, melawan kezaliman. Nah, makanya ya bertaubatlah, beristighfar, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya, seandainya mereka semua nih, contoh-contoh bukannya paten Pak, tapi ketika orang itu sudah beristighfar, bertaubat kepada Allah semuanya dari perbuatan contoh-contoh dari atas itu semua, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini contoh seandainya orang itu sampai mati nggak bertaubat, begitu azabnya. Tapi kalau dia bertaubat, Allah kasih hidayah, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu harapan kita semuanya, Allah ampuni dosa kita, Allah terima taubat kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya berdoa, kita berdoa. Jumat besok ya di Masjid Al-Mukhlisin. Jadi ini kita mutar ya. Alhamdulillah dari Masjidul Huda telah memberikan fasilitas semuanya. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jumat besok di Masjid Al-Mukhlisin, pimpinan Ustaz Amir Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.